warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Selamat ketemu kembali dengan Indah Baria. Dan kali ini di part ke-10 ya. Oke, di part ke-10 ini kita akan ngebahas tentang pentingkah kita ikutan manasik umroh ya. Jadi kita pengen umroh, mau berangkat umroh, tapi sebenarnya penting gak sih ikutan manasik gitu kan. Karena biasa travel itu mengundang kita, para calon jamaah umroh, untuk mengikuti manasik. Nah, sebetulnya apa sih keuntungan dari ikutan manasik itu? Nah, jadi sudah pernah Indah singgung di beberapa video sebelumnya bahwa penting banget ikutan manasik. Buat apa? Agar kita tahu gimana tata cara umroh, kemudian kondisi di sana, kemudian juga kita bisa kenalan sama banyak jamaah yang satu grup dengan kita dan sebagainya. Dan insya Allah kita akan ngebahas di part kali ini tentang pentingkah manasik umroh untuk kita jamaah umroh. Sebelum kita ngebahas tentang pentingkah, seberapa butuh sih teman-teman pengetahuan tentang umroh ya. Pastinya sih kalau kita mau berangkat atau dalam waktu dekat atau tidak, pasti itu penting banget ya menurutku. Karena kita sebagai muslim dan muslimah, kemudian juga kita mengetahui bahwa umroh itu salah satu sunnah Rasulullah yang dianjurkan untuk dilakukan gitu ya. Maka kita juga harus tahu bagaimana ilmu-ilmu agama ya, ilmu-ilmu panduan syariat tentang ibadah umroh tersebut. Jadi penting banget nih ikutan manasik gitu ya, biar kita tahu apa saja sih yang kita pelajari di manasik tersebut ya. Jadi yang pertama adalah sebelum membahas tentang apa pentingnya manasik dan manfaat dari manasik umroh. Jadi apa sih itu manasik umroh ya? Jadi manasik umroh itu salah satu kegiatan yang wajib banget diikuti dan dilaksanakan sebelum keberangkatan umroh oleh para calon jamaah umroh. Jadi travel umroh itu wajiblah memberikan kegiatan manasik ini baik online atau offline untuk memberikan informasi pengetahuan tentang bagaimana tata cara pelaksanaan umroh. Kemudian nanti dibahas juga di dalam manasik tersebut tentang motivasi umroh, fikih umroh, kemudian juga tata cara pelaksanaan umroh, itinerary perjalanan, rincian perjalanan umroh. Kemudian nanti akan berkenalan juga dengan berbagai macam orang-orang yang satu grup dengan kita di kloter-kloter tersebut. Misalnya kita kloter ke bulan Agustus tanggal 23, maka ya kita datang di kita gabung dengan grup-grup di tanggal tersebut gitu ya. Oke, apa saja sih manfaat dari manasik umroh? Di sini sudah Indah rangkum. Insya Allah nanti Indah akan share ebook ini. Mudah-mudahan ya nanti Indah juga akan bisa menerbitkan buku tentang umroh ini. Jadi mudah-mudahan nanti bisa dinikmati oleh banyak teman-teman semuanya yang meskipun belum punya travel umroh, tapi insya Allah saya berdoa ya Allah mudah-mudahan bisa punya travel umroh juga suatu saat nanti. Jadi bisa memberangkatkan orang tua, bisa memberangkatkan siapapun yang sekiranya itu memang Allah izinkan untuk umroh melalui tangan dan wasilah kita gitu ya. Oke, yang pertama adalah memahami tata cara ibadah umroh. Jadi nanti akan dibahas juga tentang motivasi umroh kita tuh apa sih, untuk apa? Apakah karena biayai oleh bos, ataukah misalkan malu karena tetangga kiri kanan sudah pada umroh, teman-teman sudah pada umroh, misalkan kita belum, jadi kita mau berangkat gitu ya. Nah, jadi nanti di dalam manasik umroh itu kita akan dibahas, akan diberikan informasi, diberikan pengetahuan, ilmu juga tentang tata cara ibadah umroh. Jadi mulai dari niat, kemudian juga ihram, kemudian nanti dibahas juga tentang rukun-rukunnya, tentang nanti ziarahnya kemana saja, kemudian tempat-tempat mustajab di Mekah dan Madinah tuh di mana gitu ya. Yang sampai nanti terlewat. Ada beberapa part yang memang mulai dari keberangkatan sampai nanti kepulangan ya, sebisa mungkin teman-teman ikuti alurnya lah. Ikuti alurnya, diterima dengan ridho dan ikhlas. Kemudian juga diikuti juga bagaimana rangkaian perjalanan ibadah umroh beserta ziarah-ziarahnya ya, dan tata cara doa dan sebagainya. Itu jangan sampai nanti teman-teman teman-teman udah sekian puluh tahun teman-teman merindukan untuk umroh, tapi pas ketika teman-teman dikasih
jatah waktu untuk umroh, malah teman-teman sia-siakan, malah teman-teman tidak gunakan waktu untuk berdoa sebaik-baiknya gitu. Sayang banget ya. Oke, dan yang kedua adalah media untuk mengenal calon jamaah yang lainnya. Jadi kalau misalkan tadi Indah katakan tanggal 23 Agustus 2024 teman-teman berangkat, maka nanti akan kenalan sama kloter yang akan berangkat di tanggal 23 Agustus melalui travel tersebut. Misalkan ada 17 orang atau ada 45 orang, maka teman-teman akan diperkenalkan dengan jamaah-jamaah yang akan berangkat juga, sama ustadznya, sama mutawifnya, kemudian sama teman satu kamarnya misalkan gitu ya, kemudian ada teman satu bangku dan sebagainya. Biasanya sih kalau saya pas jadi MC di travel, saya ajak teman-teman untuk saling berkenalan, para jamaah saling berkenalan antara satu sama lain, ini dari daerah mana, kemudian ya siapa tahu ada yang memang tetanggaan satu kampung gitu ya, tapi ternyata tidak saling kenal tuh, Masya Allah. Oke, selanjutnya adalah ketiga, mendapatkan pengetahuan kondisi ketika di tanah suci. Nah, ini salah satu ajang juga ketika manasik ini, kita tahu kondisi di tanah suci seperti apa. Misalkan lagi crowded banget, lagi panasnya berapa derajat gitu kan. Kemudian misalkan lagi ada pembangunan apa, lagi jalur pintu ini ditutup, jalur pintu ini dibuka. Kemudian ada hal-hal yang mungkin kita tahunya tuh pas keberangkatan tahun 2023, tapi ternyata di tahun 2024 ini beda. Jadi wajib banget teman-teman tahu ya tentang kondisi di tanah suci pas ketika nanti manasik. Biasanya ustadznya itu yang jadi pematerinya itu biasa searching dulu, riset dulu bagaimana kondisi kondisi pada saat nanti teman-teman akan berangkat ya. Kondisi di Mekah dan di Madinah, cuacanya berapa dan sekian, itu akan di share dan akan dikomunikasikan oleh pembimbing atau oleh ustadznya di acara manasik tersebut gitu ya. Terutama misalkan nanti di Mekah dan di Madinah, kalau panasnya sekian, maka teman-teman diharuskan misalkan kalau dinginnya sekian, teman-teman dianjurkan untuk membawa jaket, baju-baju tebal gitu, kaos kaki yang tebal dan sebagainya. Tapi kalau musim panas ya teman-teman baju-bajunya jangan terlalu yang tebal dan sebagainya, itu akan di-share. Pokoknya penting banget deh ikutan manasik ya. Dan yang keempat adalah media memahami percakapan bahasa Arab. Nah, ini keren banget. Jadi kita tuh betul-betul nyari-nyari kamus bahasa Arabnya tuh apa gitu kan, jalan apa, cara permisi apa dan sebagainya itu. Apalagi pas lagi nawar-nawar di pasar gitu kan, biasanya ustadznya akan ngejelasin tentang itu gitu ya. Jadi media memahami bahasa Arab. Jadi nanti tuh ada istilah-istilah yang memang ada yang pakai bahasa Inggris, ada yang pakai bahasa Arab gitu ya. Ada beberapa petugas-petugas itu yang memang gak bisa bahasa Inggris, tapi mereka memang pakainya bahasa Arab gitu. Dan kita tidak mampu misalkan berkomunikasi dengan baik pakai bahasa Arab, dan mereka tidak bisa terlalu memahami pakai bahasa Inggris, apalagi bahasa Indonesia kan. Jadi kayak gimana gitu mau komunikasinya gitu. Jadi akhirnya dengan bahasa isyarat gitu kan, atau minta tolong sama mutawif sama pembimbingnya. Dan ini jadi media pembelajaran bahasa Arab sih memang di manasik ini. Ustadz nanti pokoknya jadi media komunikasi kita juga dengan pembimbing, bertanya tentang apa saja yang teman-teman penasaran tentang umroh itu, jadi nanti di-share dan ditanyakan kepada ustadz yang menjelaskan di hari manasik tersebut ya. Dan selanjutnya adalah mengetahui solusi ketika ada bencana saat umroh. Misal kalau seandainya lagi ada bencana badai, kita harus ngapain. Kemudian misalkan ada hal-hal yang nauzubillah misalkan ya tidak terprediksi gitu kan sama kita, tapi ustadz udah lebih tahu, pembimbing sudah lebih paham, travel sudah lebih paham, nanti akan dikomunikasikan biasanya di acara manasik tersebut gitu ya. Oke, itu aja sih yang bisa Indah sampaikan untuk di part kali ini. Insyaallah nanti kita akan ketemu di part selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, subscribe ya. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.